Selamat pagi teman-teman. Di hari Minggu ini semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala harapannya. Bagi teman-teman di Hong Kong yang lagi libur di hari Minggu, usahakan untuk sementara waktu menjauhi daerah Jordan, Yau Ma Tei, Mongkok, Tsim Sha Tsui ataupun Sham Shui Po, karena di area situ lagi banyak menyebar virus corona dan pemerintah lagi mengusahakan untuk menguranginya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman hindari area situ, dan kalau berlibur ya carilah tempat yang jauh dari area situ, karena di Jordan ini lagi di tes wajib ya teman-teman. Banyak tempat-tempat yang diblok, tidak boleh dilalui atau tidak boleh didekati. Jadi menghindarilah supaya teman-teman tidak terkena penyebaran virus corona. Beberapa saat ini di Hong Kong yang terkena virus corona sangat meningkat ya teman-teman, di atas 50-an, pernah ada di bawah 50 tapi cuma beberapa hari, dan sekarang meningkat lagi terlalu besar. Kemarin di atasnya 50, jadi ya memang tidak mendekati 100, tapi diusahakan atau semoga aja tidak mendekati 100. Pemerintah Hong Kong telah memerintahkan penguncian 48 jam di blok perumahan di Jordan. Sekitar 10.000 orang saat ini lagi berjuang atau lagi berusaha untuk memberantas atau mengurangi meningkatnya jumlah virus corona. Warga yang tinggal selama 2 jam di wilayah tersebut dalam 14 hari terakhir harus menjalani tes COVID-19 pada hari Sabtu dan tidak diizinkan untuk pergi hingga Senin. Wilayah ini dibatasi oleh Jalan Wong Sung di timur, Jalan Nanking di selatan, Jalan Batrai di barat, dan Jalan Gansu di utara. Banyak penduduk telah meninggalkan daerah itu pada hari Jumat karena desas-desus tentang penguncian yang akan datang menyebar. Persediaan penting seperti masker dan roti terlihat dipindahkan ke daerah tersebut menjelang penutupan, meskipun pengumuman resmi dibuat pada pukul 4 pagi hari Sabtu. Sekitar pukul 3.30 pagi, petugas Departemen Kesehatan mendesak staf di toko serba ada di dalam wilayah tersebut untuk pergi atau mereka akan menghadapi tes wajib. Seorang anggota staf yang diidentifikasi sebagai K yang tinggal di Jordan mengatakan kepada Apple Daily atau surat kabar bahwa dia hanya mendengar tentang penguncian 15 menit sebelum tenggat waktu. Tidak ada instruksi dari manajemen memaksanya menunggu dengan cemas di dalam toko sampai penguncian dimulai. Mobil yang diparkir di dalam area tersebut ditarik untuk memberi jalan bagi kendaraan dinas dan tenda untuk pengujian. Semua orang termasuk jurnalis tidak diperbolehkan turun ke jalan. Saat reporter harian atau reporter surat kabar meninggalkan kamar hotel pada pukul 2 siang, hampir semua makanan di toko swalayan K telah terjual habis. Seorang pemilik restoran bubur harus memanggil staf yang tinggal di daerah tersebut untuk mematikan kompor dan menyuruh mereka untuk mengambil makanan sebanyak yang mereka butuhkan. Mereka tidak dapat memperkirakan kerugian selama 2 hari tersebut. Seorang penduduk yang diidentifikasi sebagai C mengatakan dia awalnya mengira flatnya tidak berada di wilayah itu dan baru mengetahui dia tidak bisa pergi setelah dia bangun pada pagi hari Sabtu. Pekerja konstruksi mengkhawatirkan mata pencahariannya karena dia hanya dibayar jika dia bekerja
dan pemerintah kemungkinan tidak akan memberikan kompensasi kepadanya. Pemerintah meminta maaf atas ketidaknyamanan dalam siaran pers yang dikeluarkan pada pukul 4 pagi hari Sabtu, tetapi berpendapat bahwa tindakan tersebut diperlakukan karena 162 kasus COVID-19 tercatat di 56 gedung di wilayah tersebut. Ia juga mengutip tingkat hasil positif COVID-19 yang lebih tinggi di daerah itu dan juga usia tua bangunannya sebagai alasan penutupan. Kepala eksekutif Carrie Lam mengunjungi daerah itu bersama para pejabat pada Sabtu sore. Warga diyakinkan setelah mereka diberitahu bahwa pembatasan hanya akan berlangsung selama 2 hari, katanya. Mo, yang merupakan petugas kebersihan di stasiun kereta api berkecepatan tinggi dan tidak dapat pergi bekerja, dilarang memasuki daerah tersebut dan harus tinggal di rumah putrinya tanpa mengenakan pakaian tambahan. Keluarga Wong menjalankan toko sayur di Battery Street dan mengkhawatirkan kesehatan 2 kucing dan seekor anjing di dalam karena mereka tidak dapat masuk dan memberi mereka makan. Pemerintah kemudian mengizinkan mereka untuk membagikan makanan kepada hewan peliharaan dengan bantuan petugas polisi. Anggota Dewan Distrik Chimsa Choi Barat, Leslie Sen, mengatakan pemerintah tidak memikirkan rencana tersebut secara menyeluruh sebelum melakukan penguncian, gagal mempertimbangkan hewan peliharaan dan rute transportasi yang melewati zona penguncian. Jadi saat ini ya teman-teman, di daerah Jordan lagi ditutup, tidak boleh dilalui karena lagi diadakan pengetesan atau tes wajib. Jadi teman-teman yang tinggal di area situ atau mau main di daerah situ, usahakan untuk saat ini menghindar atau hindarilah. Jangan bermain atau jangan melewati daerah situ karena lagi diblok, dan mungkin kalau teman-teman melewati ya nanti ditegur atau ditanya sama petugas-petugas yang memblokir jalan situ. Jadi untuk saat ini kalau berliburlah di daerah lain yang jauh dari area situ.